Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sambas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Era? Alhamdulillah baik Pak Andi. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini saya akan mewawancarai Ibu. Oke. Sekilas tentang kasus yang pernah Ibu alami di sekolah gitu ya. Dan masalah tersebut menjadi dilema bagi Ibu. Masalah itu baik masalah siswa ataupun masalah guru, apa Bu? Silakan Ibu ceritakan. Jadi terkait masalah di sekolah, kalau mau diurutkan satu persatu itu pasti ada Pak Andi. Jadi yang sering dialami khususnya di SMP Negeri 4 Sambas itu adalah masalah siswa. Jadi kebanyakan para guru itu mengeluhkan menangani siswa yang bermasalah, dalam tanda kutip. Yang bermasalah itu terkait melanggar tata tertib sekolah, kemudian melakukan kegiatan tindakan asusila dan sebagainya, yang bolos segala macam seperti itu. Jadi kalau selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema bagi Untuk yang siswa bermasalah, kalau siswa di SMP Negeri 4 boleh dikatakan siswanya 300 lebih siswa. Yang bermasalah itu boleh dihitung, anggap ada 10 orang lah dikatakan. Jadi dilema yang dialami, di satu sisi siswa yang 10 itu merupakan siswa yang harus kita bina, yang harus kita arahkan, kita bimbing. Kemudian di sisi lain, dari 300 siswa yang tidak bermasalah, nantinya takutnya akan terkena imbas gara-gara 10 orang tersebut. Nah, jadi dilema bagi sekolah, apakah nanti mementingkan 10 siswa yang bermasalah ataupun lebih mementingkan sisa dari 10 siswa tersebut, sebanyak ratusan siswa yang tidak bermasalah. Jadi itu merupakan dilema. Kalau kita biarkan yang 10 orang itu bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan tugas tupoksi kita sebagai guru. Semasalah apapun siswa, itu merupakan suatu tantangan, merupakan suatu PR bagi guru supaya kedepannya mereka berubah atau lebih baik. Namun di satu sisi kita pun punya istilahnya punya amanah, tanggung jawab bagaimana caranya melindungi 300-an siswa tersebut supaya tidak terkena imbas dari 10 siswa yang bermasalah. Seperti itu Pak Andi. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama kasus-kasus mungkin kasus yang siswa yang bermasalah, kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan. Jadi untuk yang kita fokus ke siswa yang bermasalah tadi, Pak Andi, seperti sudah saya katakan, mereka itu tetap memiliki hak untuk dibina, untuk dididik supaya menjadi manusia yang berguna untuk masa depan. Untuk di sekolah, alhamdulillah kalau di SMP Negeri 4 Sambas itu sudah ada guru BK, itu wali kelas. Jadi untuk menangani siswa yang bermasalah tersebut, jadi antara guru BK, kemudian wali kelas dan guru mata pelajaran bekerja sama. Jadi setiap ada siswa yang bermasalah, kalaupun memang masih bisa diberi nasihat, dipanggil, dibina, seperti itu. Tapi setelah sekian kali masih tidak berubah, kita beri surat pemberitahuan,
surat pemberitahuan ke orang tua sampai 3 kali Pak Andi kalau di SMP Negeri 14. Jadi kalau 3 kali orang tua diundang ke sekolah, kalau ditanggapi ya kita tingkah laku anaknya selama di sekolah seperti apa. Jadi kita melibatkan orang tua di rumah. Nah, kita undang. Namun apabila sampai 3 kali orang tua itu tidak datang ke sekolah, jadi wali kelas sama guru BK itu berkunjung ke rumah siswa yang bersangkutan. Berkunjung ke rumah siswa yang bersangkutan, dijelaskan dengan orang tua segala macam. Nanti kita beri jeda waktu. Alhamdulillah kalau memang target itu siswa tersebut berubah, kita bersyukur. Tapi kalau memang sampai mereka sama, tidak berubah tingkah lakunya, sering bolos atau melanggar aturan tata tertib sekolah, jadi mau tidak mau ya mengundurkan diri. Alternatif terakhir. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini terhadap masalah tersebut? Iya. Mungkin seperti itu ya Pak Andi. Jadi tadi melibatkan guru BK, kemudian wali kelas. Pertama-tama memang guru mata pelajarannya. Jadi setiap siswa yang bermasalah di mata pelajaran dibina dulu oleh guru yang bersangkutan, kemudian tingkatannya ke wali kelas, guru BK, kepala sekolah kalau memang dirasa masih perlu. Seperti itu Pak Andi, dengan memberi surat pemberitahuan dan melibatkan orang tua siswa tersebut. Ibu lanjut ke hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah itu? Jadi hal yang efektif yang dilakukan tetap kita melibatkan stakeholder sekolah. Jadi kepala sekolah tidak bisa membuat kebijakan sendiri tanpa melibatkan stakeholder sekolah. Ketika siswa bermasalah, tetap pertama yang terlibat itu guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, guru BK, kepala sekolah, sampai orang tua siswa yang bersangkutan. Itu Pak Andi. Dalam hal mengambil keputusan selama ini ada tidak tantangan dalam pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah itu tentang kasus-kasus yang dalam dilema di sekolah itu? Tantangan, kalau tantangan itu pasti ada Pak Andi. Apabila orang tua dipanggil ke sekolah untuk kita berdiskusi, mencari solusi, Ya. mereka tidak datang ke sekolah, itu tantangan. Jadi saya pikir itu sangat berat. Di satu sisi kita ingin anak tersebut berubah, namun di sisi lain orang tua sepertinya tidak peduli seperti itu, tidak peduli dengan anak mereka, toh 100% diserahkan ke pihak sekolah. Jadi mereka menganggap oh ya untuk apa orang tua terlibat, toh sudah diserahkan dengan guru, dengan kepala sekolah, seperti itu kan. Orang tua tidak datang ke sekolah. Tidak datang ke sekolah. Ya. Baik, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu atau dilema yang ada di sekolah itu? Kalau jadwal baku itu tidak ada Pak Andi. Kita di sini fleksibel saja, fleksibel ketika ada suatu kasus, ketika ingin diselesaikan, ya mengalir saja seperti itu. Oke Bu, nanti penyelesaiannya dilaksanakan di mana Bu? Pelaksanaannya di sekolah. Sekolah. Namun bila perlu pihak sekolah bisa saja langsung ke rumah, Langsung ke bisa di sekolah, bisa di rumah untuk diskusi seperti itu. Ya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan dalam pengambilan keputusan? Prosedur, oke. Kalau untuk prosedur seperti sudah saya sebutkan tadi Pak Andi, jadi memang kita melibatkan semua stakeholder sekolah. Pertama, siswa dibina
dibina, dipanggil, digali latar belakang permasalahan apa sih yang membuat mereka itu bermasalah, melanggar aturan sekolah, bolos. Udah tahu latar belakang, dibina, dinasehati segala macam, kemudian barulah setelah sekian waktu dievaluasi apakah siswa tersebut sudah benar-benar berubah ataupun malah sebaliknya tidak mengindahkan nasihat atau binaan yang sudah dilakukan, baik itu wali kelas atau guru BK. Setelah itu kalau memang mereka tidak berubah, diberi surat bagi lagi sampai orang tua itu terlibat. Tidak perlu masyarakat dilibatkan juga. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema yang terjadi di sekolah? Banyak Pak Andi. Jadi memang yang namanya pemimpin itu kepala sekolah tidak boleh membuat kebijakan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kalau di sekolah semua stakeholder di sekolah itu dilibatkan. Mereka sangat membantu sekali dalam menyelesaikan permasalahan apapun yang ada di sekolah. Jadi semua dilibatkan. Baik dari guru, staf tata usaha, kemudian komite, masyarakat sekalipun. Oke. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan dilema tersebut? Jadi memang setiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Setiap masalah yang diberikan kepada sekolah itu membuat guru atau kepala sekolah itu lebih berkembang. Tantangan Pak Andi, semakin ada masalah itu saya menganggap mendewasakan kita untuk ke depan lebih berkembang, lebih bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah. Namun tanpa memperhatikan segala macam pertimbangan Pak Andi. Jangan sampai kebijakan yang kita buat itu merugikan satu pihak. Harus win-win solution. Win-win solution, kalaupun memang seperti yang telah saya sebutkan tadi, menyelesaikan masalah siswa yang bermasalah, kita harus mempertimbangkan lebih bagusnya siswa yang bermasalah itu selesai dalam arti kata mereka berubah seperti yang kita mau, berubah seperti untuk kebaikan mereka masa depan, tetap lanjut, tetap sampai tamat sekolah Pak Andi. Di satu sisi pun kita harus memikirkan juga siswa yang tidak bermasalah. Jangan sampai siswa yang bermasalah tadi tertular tingkah laku yang tidak baik. Itu memang tantangan terberat, tantangan bagi guru. Ya memang seperti itu tugas guru, tugas kepala sekolah sebagai pendidik memang tidak mudah. Dalam arti kata itu memang ya tugas seorang guru. Jadi pengambilan keputusan itu harus benar-benar mempertimbangkan dan baik, win-win solution. Ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sangat menarik. Nanti bisa menjadi bekal saya atau menjadi pengalaman saya dalam mengambil suatu keputusan. Jadi wawancara kita cukup itu ya. Oke Pak Andi, sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nanti kita akhiri.